Dari hati pengen jadi orang yang bermanfaat. Padi Impari Multi Zinc lebih 900 hektar. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Parit Baru Podcast. Di episode kali ini, saya Nashwa. Kita kedatangan tamu spesial dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Parit Baru, yaitu Kepala Dusun dari Dusun Sungai Seribu, ada Bapak Jailani Syukron. Halo Bapak. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi ini salah satu program dari desanya supaya ada aspirasi mungkin dari kepala dusunnya bisa didengar oleh banyak orang gitu Pak. Siap. Terima kasih atas undangannya. Oke Pak, ntar ya Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap. Bapak ini kan kepala dusun dari Sungai Seribu ya Pak ya. Benar. Itu udah berapa lama ya Bapak menjabat jadi kepala dusun Sungai Seribu? Kalau menjabat jadi Kepala Dusun Sungai Seribu, kira-kira dari pertengahan 2016. Oh, udah lama banget ya Pak ya? 2016, sebelumnya menjabat jadi RT, pernah jadi RW. Oh, berjenjang. Akhirnya menjadi dusun. Pak dusun. Nggak tahu motivasinya masyarakat dan kepala desa untuk menunjuk jadi pengurus lingkungan berjenjang ini, pandangannya apa, wallahu alam juga. Berarti Bapak ini udah dipercaya lah sama masyarakat. Insya Allah mungkin begitu. Berarti bukan keinginan Bapak sendiri gitu Pak ya kalau untuk menjadi kepala dusun? Untuk jadi pemimpin lingkungan ini tidak ada jadi keinginan sendiri. Tetapi dari hati pengen jadi orang yang bermanfaat, itu aja sih. Karena lebih kepada kalau kepala lingkungan masyarakat ini lebih kepada sosial. Berarti dari motivasinya itu tadi supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kita bicara tentang Dusun Sungai Baru ini kan ada 2 RW dan 18 RT. Itu kan main banyak Pak ya? Ya, berarti kira-kira dari banyaknya masyarakatnya itu ada nggak sih Pak ikoniknya dari dusun ini? UMKM-nya kah atau apa? Siap. Untuk di Dusun Sungai Seribu, alhamdulillah kebetulan kalau dari data catatan kami dan juga sama dengan di desa, itu ada 18 RT, 2 RW, 1 dusun. Kemudian kalau kakaknya itu kurang lebih ada 1.100 kakak. 1.000. Dan 4.000 sekian, kurang lebih 4.500-an itu penduduknya yang khusus berkakak dan KTP di Parit Baru. Okay. Kemudian dengan penduduk berlainan suku dan etnisnya itu dan juga bergabung dengan antara penduduk lokal dan pendatang, dan itu menjadi suatu tantangan kita sebagai pengurus lingkungan. Jadi lebih baiknya juga kalau ada yang penduduk pendatang ini sebagai motivasi, sebagai penggerak, mereka itu kadang-kadang punya pengalaman terhadap usaha. Nah, seperti contoh di Dusun Sungai Seribu ini ada beberapa titik tempat dijadikan lahan pertanian. Salah satu lahan pertanian itu juga menjadi percontohan seperti penanaman cabai. Di tempat kita ada, karena memang juga penggeraknya itu orang luar dan punya motivasi sehingga warga masyarakat antusias untuk mengikutinya dan menanam cabai juga yang nilainya cukup lumayan baik. Mahal ya Pak ya, kadang naik. Iya, kadang naik, kadang turun. Nah, kemudian dari pertumbuhan ekonomi juga di Sungai Seribu cukup lumayan pesat, ditumbuhi beberapa perusahaan besar. Oh, ada perusahaan-perusahaan juga? Perusahaan, hitungan perusahaan raksasa di Desa Parit Baru. Okay. Itu adanya di Sungai Seribu. Kemudian ada taman wahana juga di sana, ada Paradise Q Water Park terbesar di Kalimantan Barat. Betul. Adanya di Sungai Seribu. Kemudian persawahan, pertanian yang memang cukup merata di masyarakat. Kebetulan di sana ada Gapoktan. Apa itu Pak? Gabungan kelompok tani yang memang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pertanian, bahkan dari pemerintahan. Di sana ada juga penggerak daripada penangkar benih. Jadi kita di Desa Parit Baru, khususnya juga di Dusun Sungai Seribu,
kami ada suatu ikon terhadap komoditi padi. Di sana kita sebagai penangkar benih. Oh, kalau nggak salah saya pernah lihat di Instagramnya Parit Baru, itu tuh yang padi yang lebih cepat panen, apakah itu di Sungai Iya, Seribu? padi yang cepat panen. Kemudian ada satu varietas yang cukup unggul, varietas padi Impari Multizing. Waduh, apa tuh Pak? Apa kelebihannya dari padi-padi yang lain? Kalau disampaikan dari kesehatan itu, varietas padi Multizing ini ketika kita mengkonsumsinya dia rendah kalori sehingga orang yang diabetes aman untuk Oke, kadar gulanya Pak ya. kadar gulanya. Kemudian ketika orang yang mengkonsumsi terus-menerus beras Multizing ini awet muda kan. Wih, bisa tetap sehat. Tetap sehat. Walaupun banyak makan ya Pak ya. Walaupun banyak Oh, ini yang makan. bikin masyarakat Parit Baru sehat nih kayaknya. Ya, karena memang salah satu menjadi ikon kita di Parit Baru juga. Khususnya kita bukan hanya khusus di Parit Baru ya, penangkaran benih itu kita mewakili Kalbar. Oh, udah mewakili Kalbar. Mewakili Kalbar, karena kami pernah mendapatkan piagam sertifikat juga dari Kementerian Pertanian yang dibawahi ada beberapa perusahaan yang memang mensertifikasi dan kita mendapatkan label untuk sebagai penangkar terbaik. Keren. Untuk paritas pertanian seperti itu. Berarti, mungkin salah satunya iya, itulah kali. Masyarakat yang bekerja di sawah tersebut masyarakat ini Sungai Sungai Seribu. Seribu. Itu memang petani lokal yang memang sejak di 2011 itu kita bentuk kelompok-kelompok pertanian yang sebelumnya petani ini hanya menggunakan metode Lama lah Pak ya, tradisional yang memang diikuti turun menurun. Nah, ketika kita mendapatkan pelatihan ketua-ketua kelompok tani ini yang kita bentuk ini mendapatkan pelatihan, maka pada saat itu kita sudah bisa menerapkan teknologi pertanian. Salah satunya dengan penanaman jajar legowo. Jajar legowo itu lahan pertanian penanaman yang mengikuti metode jarak. Sehingga dengan metode jarak ini bisa menumbuhkan hasil yang cukup lumayan baik. Kemudian kita juga menerapkan penanaman periode 2 kali dalam setahun. Jadi untuk skala ekonomi kalau kami hitung itu per hektar petani bisa mendapatkan 4 sampai 5 ton hasil gabah. Kemudian kalau 4 sampai 5 ton ini hasil gabah, kita kalikan harga gabahnya itu 5.000 saja. Kali 5 ton. Itu lumayan sudah sih. Lumayan. Kali hanya hitungan 120 hari atau dikatakan 4 bulan. Karena padi itu usianya pendek. Iya. Ada 110 hari, ada 120 hari. Maka kalau kita kalkulasikan petaninya bisa berdampak ekonomi baik. Mungkin itu yang hari ini terus kita support dan kita kembangkan, dan alhamdulillah mendapatkan support juga dari pemerintah desa sebagai dimasukkan dalam program dan masuk juga di dalam BUMDes kita pengadaan bantuan pupuk dan lain sebagainya. Oh, gitu. Dari pupuknya dari BUMDes. Dari BUMDes juga ada kita, dari luar juga ada, dan kita selalu berusaha bagaimana dari arah manapun akan kita usahakan sehingga semua kebutuhan itu bisa dipenuhi untuk petani. Oke, mungkin itu kalau awal mulanya ada pelatihan gitu, diinisiasikan dari desa kah atau dari masyarakatnya sendiri yang mereka minta tolong untuk mendapatkan pelatihan? Kalau inisiasi pelatihan itu memang karena kita tadi menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, diinisiasi dari Dinas Pertanian, karena memang tadi kita sebagai penggerak masyarakat kita buatkan kelompok-kelompok tani kan berbadan hukum jadinya. Maka ketika diarahkan pelatihan-pelatihan itu sudah memang terdata, dan alhamdulillah untuk 8 kelompok tani yang ada di Sungai Seribu itu mereka sudah terdata di Kementerian Pertanian. Oh, udah aman lah Pak ya. Udah aman gitu. Oke. Mungkin Pak kita mungkin membahas kayak kan ini lingkungannya udah tadi kan udah yang
petani gitu kan Pak ya. Siap. Kalau masyarakat secara umumnya gitu Pak, sekarang kan lagi ramai isu lingkungan seperti itu Pak. Kan salah satu fungsinya dari kepala dusun kan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya terhadap pentingnya menjaga lingkungan dusun. Nah, kalau dari Bapak ada cara Bapak tersendiri enggak sih untuk tetap mengajak masyarakatnya menjaga lingkungan? Kita sering mengadakan pertemuan, itu kunci utama. Kita sering mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua RT, tokoh masyarakatnya. Kami alhamdulillah di Sungai Seribu itu selalu mengadakan musdos, musyawarah dusun. Dan untuk meningkatkan kepahaman daripada pengurus lingkungan supaya kita ini bisa tahu dengan keadaan lingkungan kita, kami selalu berkomunikasi dan membuat laporan terhadap lingkungan itu untuk masing-masing RT per 3 bulan. Mau dari perkembangan jumlah penduduknya, mau dari struktur pembangunan yang ada di lingkungan, dan itu kita selalu berkomunikasi bersama RT untuk saling memberikan laporan. Kemudian dengan kultur masyarakat yang berbagai macam etnis juga ya. Kami ada yang lumayan besar juga di Sungai Seribu itu etnis Madura. Oh, ternyata Madura lebih besar ya di sana? Ya, enggak juga lebih besar. Oh, lebih banyak? Ya, lebih banyak juga gitu kan. Melayu dan Madura, kemudian Cinanya sedikit kalau untuk kami. Kalau untuk dusun Banjarbaru itu memang lebih dominannya Cina. Kalau kami di sana itu Melayu dan Madura. Dan kita untuk menjaga kerukunan masyarakat ini, maka kita sering mengadakan komunikasi kumpul di lingkungan dengan kegiatan-kegiatan gotong royong dan lain sebagainya. Karena itu memang kita galakkan untuk masyarakat saling membaur. Kemudian kami sebagai pengurus lingkungan itu sering mengadakan dari pertemuan dari RT ke RT juga, supaya permasalahan yang ada di lingkungan kita segera mengatasinya, seperti itu. Kalau masalah lingkungan yang biasa terjadi tuh contohnya apa Pak? Di Sungai Seribu itu cukup lumayan luas dibandingkan 4 dusun kami yang lainnya. Kurang lebih 900 hektar wilayah yang ada di Sungai Seribu, sehingga ada hal-hal yang sifatnya masyarakat ini komunikasi mereka nih kurang. Jadi sehingga ketika mendapatkan informasi, mereka ini hanya dengan pikiran mereka sendiri. Itu yang pemicu itu. Kalau kita biarkan ini, kadang ada hal-hal yang sifatnya informasi yang mereka dapat dan langsung mereka kurang tepat lah. Kurang tepat seperti itu, maka nanti ini jadi pemicu. Contohnya ketika pernah terjadi di sana kami pernah mengadakan pemilihan RT secara serempak. Kemudian di sana ada di antara satu dan lain pasangan calon itu tidak sesuai dengan kriteria masyarakat, tetapi dia terpilih. Akhirnya masyarakatnya kisruh. Kami segera mengadakan pertemuan, kita rangkul tokoh-tokoh lingkungan yang ada sekitar situ, kita musyawarahkan dan itu segera kita reda. Kalau kami tidak mampu untuk meredanya, maka kami segera mengangkat persoalan itu sampai ke desa. Maka ketika sudah dimediasi oleh desa, alhamdulillah biasanya langsung clear, seperti itu. Konflik-konflik kecil kadang kalau dibiarin juga malah lalu jadi nanti bisa meluas itu. Maka dari hal itulah kita selalu menekankan untuk menjaga komunikasi. Berarti kalau menurut Bapak salah satu cara untuk menangani konflik seperti itu ya tetap harus bermusyawarah juga, bermusyawarah juga, karena itu penting, karena agar tidak terjadi salah komunikasi. Biasa dengan bahasa masyarakat ini tidak dipahami oleh orang-orang yang misalnya yang lain gitu kan, karena lain suku ini lain bahasanya. Sehingga kita menyampaikan sesuatu yang menurut mereka ini tidak baik, padahal menurut dia ini baik. Maka itulah yang sering kita sampaikan untuk saling terbuka dan komunikasi, kumpul, sehingganya ada yang paham dan ini bisa menjelaskan, oh maksudnya ini, sehingganya tidak berlanjut kesalahpahaman itu. Berarti ini apakah mempengaruhi cara Bapak untuk menampung aspirasi dari masyarakat Bapak sendiri? Kalau saya pribadi,
karena membawahi cukup lumayan banyak juga RT ya, 18 RT dan 2 RW itu, karena setiap pengurus lingkungan berbagai macam karakter juga. Salah satu untuk kita bisa mengantisipasi ketersinggungan satu sama lain ketika ada satu hal yang diadukan oleh RT kepada kita tidak serta-merta menerima itu dan menyalahkan kepada salah satu RT yang dipersalahkan. Kita harus segerakan klarifikasi, kemudian nanti akan kita pertemukan sehingga persoalan-persoalan itu mudah untuk diatasi. Karena kalau jadi seorang pengurus lingkungan hanya mendengarkan satu pihak saja tidak baik. Tidak baik. Seperti itu. Kadang kan tergantung perasaan masing-masing ya Pak ya. Benar itu. Lalu Pak, apa ya? Mungkin Bapak ada pesan untuk atau aspirasi yang ingin Bapak sampaikan terhadap untuk harapan lingkungan atau dusun Bapak ini ke depannya seperti apa? Kami di Sungai Seribu itu ada satu wacana ataupun rencana besar yang akan kami wujudkan. Apa itu Pak? Rencananya di Sungai Seribu itu akan kita mekarkan jadi desa. Wow. Mengapa dikatakan ingin dimekarkan jadi desa? Karena kita di Sungai Seribu atau khususnya di Desa Parit Baru ini penduduk terbanyak di Kuburaya. Oh, justru Sungai Seribu tuh penduduknya paling banyak Pak. Soalnya kalau Banjarbaru kemarin kan RW-nya sampai 3 ya maksudnya Pak? Gini, Desa Parit Baru penduduknya terbanyak. Salah satunya juga kan di Dusun Sungai Seribu. Maka setiap kali ada event besar seperti pemilihan presiden, pileg, gubernur dan seterusnya, kita yang paling disibukkan di Desa Parit Baru ini. Nah, kemudian tidak hanya itu, sebelumnya juga Dusun Sungai Seribu ini adalah salah satu desa wacana yang dimekarkan bersama dengan Desa Parit Baru di 2011 itu. Tetapi karena ada beberapa hal yang menyebabkan tertunda, maka itu tidak jadi dimekarkan menjadi desa. Maka dengan berjalannya Desa Parit Baru sudah sekian tahun, ini kita mulai membahas kembali untuk Dusun Sungai Seribu ini menjadi desa. Itu harapan besar kami, sehingga untuk mengurangi daripada jumlah kepadatan desa, yang mana anggaran untuk pembangunan di wilayah desa ini sangat minim kami hitung, walaupun hitungan dari pendapatan anggaran desa itu cukup lumayan besar, tetapi ketika dibagi dalam 5 wilayah dusun itu akhirnya dapatnya kecil sekali. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa terserap pembangunan dari sumber daya pembangunan, sumber daya manusianya, sumber daya kesehatan dan seterusnya. Maka dalam hal itu harapan besar kami, mudah-mudahan ini waktu dekat ini kami juga akan mengadakan musdes, musyawarah desa terkait dengan Dusun Sungai Seribu menjadi desa. Jadi mudah-mudahan itu harapannya bisa terwujud. Ya, supaya masyarakatnya juga bisa lebih Pak, fokus untuk pembangunan lebih baik ke depannya. Karena memang tadi saya sampaikan di awal, Dusun Sungai Seribu cukup luas. Kalau di tempat lain, kita contohkan di suatu pembangunan ya. Untuk jalan lingkungan, kalau di Dusun Banjarbaru, Cempaka, Nurul Huda, itu paling panjang cuma 1 kilometer. Jalan apanya? Jalan lingkungannya. Tetapi kok untuk Sungai Seribu ada beberapa jalan yang panjangnya lebih dari 4 kilometer. Banyak lagi Pak ya? Ya banyak, ada Jalan Parit Haji Muksin, Jalan Parit Sembin, Jalan Parit Draba, Jalan Parit Cabang Kiri. Itu rata-rata 3 kilo, 4 kilo panjangnya ke arah Punggur Kecil. Dan kita memang berbatasan langsung dengan Sungai Seribu itu. Kalau kita dari sini di sebelah kanan berbatasan dengan Desa Sungai Raya Dalam, kemudian di sebelah kiri perbatasan dengan Desa Teluk Kapuas, di belakangnya perbatasan dengan Desa Punggur Kecil. Jadi memang langsung berbatasan, dan jalan utamanya ini jalan penghubung di antar desa yang melewati Dusun Sungai Seribu. Nah, itu penyebabnya
sehingga pembangunan di tempat kami agak menjadi lamban karena memang luas. Besar banget. Iya, seperti itulah kurang lebihnya. Keren banget, harapan untuk kedepannya semoga bisa tercapai Pak, demi Amin. kebaikan masyarakatnya Iya, juga. itu harapan kita sebagai pengurus lingkungan, pengen yang terbaik untuk masyarakat supaya kedepannya memang lebih maju lagi. Karena kita lihat kultur, kemudian sumber daya manusia, masalah pembangunan di bidang pertanian dan ekonomi kan sudah bisa untuk dipandang mandiri seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik karena di Sungai Seribu itu di lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi Udah ada. adanya di Sungai Seribu. Di Sungai Seribu itu ada 4 fakultas. Apa aja Pak? Muhammadiyah, Iya. kemudian Nahdlatul Ulama, Oh, oke. kemudian STB, Sekolah Tinggi Bahasa. Oh, yang sana. Ya, kemudian Stakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kristen itu. Jadi di Sungai Seribu ada 4 universitas dan sekolah-sekolah lainnya banyak juga. Pondok pesantren ada 4 juga di Sungai Seribu. Jadi dari segi pendidikan ini sudah lumayan baik. Terjamin. Dan mudah-mudahan masyarakatnya juga bisa mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di sekelilingnya itu juga. Itu harapan kami juga. Karena kami harapkan dari segi pendidikan pondok pesantren ini yang ada di sekitar masyarakat ini dia bisa juga mengedukasi masyarakat bagaimana berperilaku berbudaya baik tidak hanya untuk di lingkungan pondok tapi bisa menyebar kepada masyarakat. Itu harapannya juga tuh. Tepuk tangan dong semuanya. Semoga kedepannya bisa terwujud jadi lebih baik lagi. Amin. Pak, terima kasih banget Pak, waktunya bincangnya seru banget, tapi ada keterbatasan waktu dari kita. Siap, terima kasih. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi dan saling berbagi cerita. Ditunggu episode selanjutnya bersama Pak Jailani. Siap, terima kasih. Oke teman-teman, itu aja di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. And see you in the next video. Dadah!